Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Guru, Ibu Asna Mariatul Kiptiah, yang saya akan menyajikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masuk di tema yang baru, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan organ pernapasan tertentu untuk tetap bertahan hidup. Nah, apa saja organ pernapasan pada hewan itu? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama adalah cacing. Cacing memiliki alat pernapasan berupa permukaan kulit. Nah, keterangan tambahannya anak-anak, pertukaran oksigen itu memang lebih mudah pada permukaan kulit yang lembab. Kemudian yang kedua adalah serangga, memiliki alat pernapasan berupa trakea. Proses pernapasan itu dimulai dengan masuknya udara melalui spirakel. Jadi untuk serangga sendiri itu proses pernapasan dimulai melalui spirakel. Seperti halnya manusia yang ketika bernafas dimulai dari hidung, begitu. Berikutnya yang ketiga adalah ikan. Ikan itu alat pernapasannya adalah insang. Tetapi khusus ikan yang hidup di lumpur itu memiliki alat bantu tambahan yang bernama labirin. Berikutnya, insang sendiri itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada rigi-rigi insang, lengkung insang, dan juga lembaran insang atau filamen. Berikutnya adalah kata. Kata memiliki 2 alat pernapasan, yaitu paru-paru dan permukaan kulit. Namun saat berudu, mereka memiliki alat pernapasan berupa insang. Berikutnya adalah reptil. Reptil itu bernapas menggunakan paru-paru. Nah, contoh reptil itu apa saja? Ada kadal, biawak, kura-kura, dan juga ular. Kemudian burung juga memiliki 2 alat pernapasan. Yang pertama adalah paru-paru dan pundi-pundi udara atau kantong udara yang membantu mereka bernapas pada saat mereka terbang, begitu. Kemudian berikutnya adalah mamalia. Mamalia juga bernapas menggunakan paru-paru. Contoh mamalia ada apa saja? Ada paus, lumba-lumba, kuda, kambing, sapi, dan lainnya. Berikutnya adalah salamander. Salamander memiliki alat pernapasan insang ketika masih kecil, dan ketika sudah dewasa mereka bernapas menggunakan paru-paru. Salamander juga termasuk ke amfibi seperti halnya kata ya anak-anak. Dan kemudian ada lintah. Lintah juga memiliki alat pernapasan berupa kulit seperti halnya cacing ya. Nah, lintah sendiri itu bernapas melalui kulit sebagai sebuah bentuk adaptasi atau penyesuaian lingkungan. Nah, itu dia anak-anak, nama hewan beserta alat pernapasannya. Berikutnya kita lanjut masih di organ pernapasan, tetapi kali ini organ pernapasan manusia. Nah, ini dia anak-anak, organ pernapasan manusia itu ada apa saja? Kalau Bu Asna sendiri itu supaya mudah hafal, Bu Asna ada cara mudahnya. Cara mudahnya Bu Asna biasanya menghafalkannya dengan hi, fa, la, tra, bron, bron, alve. Hi untuk hidung, fa untuk faring, la untuk laring, tra untuk trakea, bron yang pertama untuk bronkus, bron yang kedua untuk bronkiolus, dan terakhir adalah alve atau untuk alveolus. Jadi hi, fa, la, tra, bron, bron, alve. Harus urut ya anak-anak karena dari atas sampai dengan yang bawah gitu ya. Nah, pada hakikatnya anak-anak, organ pernapasan manusia utama itu adalah paru-paru. Paru-paru sendiri itu terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Untuk paru-paru kanan terdapat 3 lobus, sedangkan untuk paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Begitu ya anak-anak. Nah, lebih detailnya kita akan belajar tentang pengertian dan juga fungsi dari organ pernapasan manusia yang sudah Bu Asna sebutkan tadi. Yang pertama adalah hidung. Hidung sendiri itu adalah saluran udara utama yang dilapisi dengan selaput lendir. Nah, di dalam hidung itu selain ada selaput lendir ya anak-anak, ada juga bulu atau rambut hidungnya. Nah, yang pertama fungsi selaput lendir. Kalau fungsi selaput lendir itu untuk menangkap benda asing yang masuk saluran pernapasan. Sedangkan rambut hidungnya berfungsi untuk menyaring partikel kotoran gitu ya. Kemudian yang kedua adalah faring. Bu Asna tadi bilang ya, hifa, latra, bron, bron, alve. Yang kedua faring. Faring nama lainnya adalah teka.
Faring sendiri itu ada daerah persilangan antara jalur untuk sistem pernapasan dan pencernaan. Kemudian fungsi faring sendiri itu sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Nah, anak-anak, berikutnya ada lagi laring atau kotak suara. Nah, di sini jadi tempat di mana dihasilkannya suara di laring ini, anak-anak. Laring ada saluran udara yang terletak dari depan bagian faring hingga bagian bawah trakea. Nah, fungsi laring sendiri itu untuk menghasilkan suara. Oh ya anak-anak, jangan lupa, mungkin kalian sering bingung ya, kenapa ketika kita makan itu kita tidak salah untuk bernafas, dan ketika kita bernafas kenapa kita tidak salah untuk menelan makanan. Jadi sebenarnya awalnya tuh lubangnya sama, anak-anak. Tetapi ada sebuah katup bantu, namanya adalah katup epiglotis. Katup ini akan tertutup salah satunya jika kita melakukan kegiatan yang lain. Misalnya gini, ketika kita bernapas, berarti katup untuk menelan makanannya tertutup. Sebaliknya, ketika kita menelan makanan, maka bagian katup untuk bernafas juga akan tertutup gitu. Jadi supaya tidak salah masuk. Itu namanya adalah katup epiglotis. Kemudian anak-anak, berikutnya ada yang namanya trakea. Yang keempat trakea ya. Trakea itu batang tenggorokan. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring. Fungsi trakea sendiri itu sebagai jalur udara untuk dapat keluar dan juga masuknya udara dari dalam paru-paru. Berikutnya bron ya. Bronnya untuk bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus adalah cabang kanan dan kiri dari trakea. Kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan itu ya. Setelah trakea kemudian terbagi menjadi dua cabang, ada di kanan dan di kiri. Itulah yang disebut sebagai bronkus. Fungsi bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Kemudian si bronkus nanti akan bercabang lagi, anak-anak. Kalian bisa lihat di gambar juga, namanya adalah bronkeolus. Jadi bronkeolus itu adalah cabang bronkus, di mana fungsinya adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Dan ini yang terakhir ya, yang tidak kalah penting. Setelah bronkeolus ini bercabang, kemudian dia akan membentuk alveolus yang jumlahnya sangat amat banyak. Nah, alveolus merupakan kantung yang memiliki dinding tipis yang terdapat di ujung saluran udara terkecil. Fungsinya sendiri ini paling penting ya anak-anak, dan selalu diingat, alveolus itu berfungsi untuk tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi ini pusatnya anak-anak. Jadi bronkus, bronkeolus, dan juga alveolus itu bagian dari paru-paru. Ketika paru-paru ini kemudian dicabang-cabangkan menjadi bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Ingat ya, ada 7, hifalatra, bron, alve, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Berikutnya kita masuk ke materi SBDP tentang tangga nada diatonis mayor. Anak-anak, tangga nada itu apa? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang atau bertingkat. Nah, tangga nada sendiri itu dibedakan menjadi 2. Ada tangga nada pentatonis dan diatonis. Nah, anak-anak, tangga nada pentatonis itu adalah tangga nada yang terdiri atas 5 nada pokok. Sedangkan tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 7 nada pokok. Lalu yang kita pelajari hari ini adalah tentang tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis sendiri itu adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Jadi selain pengertiannya memiliki 7 nada pokok, juga pengertian yang lain adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak nada, yaitu 1 dan juga setengah. Nah, tangga nada diatonis sendiri anak-anak masih dibedakan menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, diatonis mayor yang akan kita pelajari saat ini ya anak-anak. Nah, anak-anak, berbicara tentang tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor itu susunan nadanya memiliki interval 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Nah, supaya kalian lebih jelas urutan nadanya seperti apa, kalian bisa dilihat di sebelah kanan. Itu ada C, D, E, F, G, A, B, C, atau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Lebih jelasnya lagi akan Bu Asna jelaskan pada slide berikut. Ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, anak-anak bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do sama dengan C. Tadi ya, gambar sebelumnya itu ada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, kemudian C, D, E, F, G, A, B, dan seterusnya. Dan tadi ingat mempunyai interval berupa 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Berikutnya apa saja
atau contoh lagu apa saja yang termasuk ke diatonis mayor. Yang pertama ada lagu Anak Kambing Saya, Yamko Rambe Yamko, berarti termasuk lagu-lagu daerah ya. Kemudian Indonesia Raya, Berkibarlah Benderaku yang merupakan lagu nasional. Kemudian Balonku dan Bintang Kecil yang merupakan lagu anak-anak. Itu adalah beberapa contoh dari lagu diatonis mayor. Berbicara tentang lagu berjudul Berkibarlah Benderaku, pernahkah kalian mendengar lagu ini? Ya, lagu ini sangat terkenal dan merupakan ciptaan salah satu maestro hebat Indonesia bernama Ibu Sud. Bagaimana lagunya? Coba kita nyanyikan ya anak-anak. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, kalian bisa belajar sendiri ya di rumah anak-anak. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, materi PS ya kali ini. Apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat itu? Yang pertama adalah agraris. Agraris itu adalah suatu usaha memanfaatkan lahan atau sumber daya alam. Itu kenapa Indonesia disebut sebagai negara agraris, karena sebagian besar kegiatan utamanya adalah pengolahan lahan dan sumber daya alam. Berikutnya yang kedua adalah pertanian. Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan. Contohnya apa? Contohnya padi dan juga ketela, bisa juga jagung ya anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah perkebunan, usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam komoditas tertentu. Contohnya misalnya teh, kemudian kopi, atau kina, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat perikanan, usaha penangkapan, pemeliharaan, atau pembudidayaan ikan. Perikanan itu macam-macam ya anak-anak. Ada perikanan air laut atau air asin begitu. Kemudian ada air tawar dan air payau. Air payau itu adalah air yang setengahnya tawar, setengahnya adalah asin. Biasanya letaknya, tempatnya itu di sekitaran pantai. Untuk memelihara apa? Misalnya memelihara udang atau memelihara bandeng gitu. Kemudian ada lagi peternakan, yaitu kegiatan pemeliharaan dan pembiakan hewan. Ada peternakan hewan besar seperti misalnya sapi, kemudian kuda, kerbau. Ada juga peternakan hewan kecil, contohnya adalah biri-biri, kambing atau kelinci. Dan ada juga peternakan unggas seperti bebek, ayam, atau juga burung dara. Kemudian berikutnya kehutanan, itu kegiatan mengolah secara tepat hasil lahan dan juga hutan. Kemudian ada industri, mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Berikutnya 8, itu ada perdagangan, kegiatan membeli barang untuk dijual kembali. Yang ke-9, usaha jasa, merupakan usaha memberikan pelayanan kepada orang lain. Misalnya salon, kemudian bengkel, itu usaha jasa. Kemudian ekstraktif itu adalah usaha yang kegiatannya mengumpulkan, menggali, mengambil sumber atau bahan baku yang sudah disediakan oleh alam. Contohnya adalah pertambangan ya anak-anak, pertambangan minyak, pertambangan batu bara, itu contoh usaha ekstraktif. Lalu ada usaha transportasi, yaitu usaha untuk mencapai jarak tempat atau tujuan. Jadi ada bus, kemudian pesawat, kereta, itu adalah usaha transportasi. Berikutnya kita masuk ke materi PPKN tentang tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat itu masih dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya adalah seorang anak yang belajar dengan giat. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya ketika ada seorang ayah yang bekerja mencari nafkah. Ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya adalah melakukan kegiatan poskampling. Kemudian keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, contohnya menjaga nama baik negara. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap Tuhan, contohnya adalah melaksanakan ibadah sesuai keyakinan. Itu adalah tanggung jawab sebagai anggota masyarakat.
Berikutnya kita masuk ke materi bahasa Indonesia tentang mengklasifikasikan informasi dari teks. Nah, anak-anak, mengklasifikasi teks bacaan merupakan kegiatan membaca yang kemudian berusaha memahami isi teks bacaan secara menyeluruh. Berikut hal-hal yang berhubungan dengan mengklasifikasikan teks bacaan. Ternyata banyak sekali sebuah kegiatan yang tanpa kita sadari bahwa kita tuh sudah melakukan klasifikasi teks bacaan. Yang pertama adalah mengerjakan soal-soal atau pertanyaan sesuai dengan isi bacaan. Kemudian menyebutkan contoh penerapan ide atau isi bacaan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Kemudian menentukan kalimat utama setiap paragraf dan menentukan ide pokok setiap paragraf. Itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan mengklasifikasikan teks bacaan. Nah, anak-anak, itu dia materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.